mulai, mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi'izni wa sunni fa'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ibu jamaah Masjid Muhammad Nazir yang sama-sama kita berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan Kamis sore hari ini kita diberikan nikmat kembali oleh Allah untuk bisa bersilaturahim, lanjutkan aktivitas wajib kita sebagai seorang muslim untuk berbakti ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis alim ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi kita, keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita mengikuti sunnah Nabi, laksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, mengikuti sunnah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, yang mengakhiri doa kita. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini tidak hadir karena sakit. Mari kita doakan mudah-mudahan mereka dan saudara-saudara kita itu adalah saudara kandung kita, orang tua kita, anak kita, atau siapapun ya, yang kita cintai. Mereka yang sedang sakit, saudara kita, kita akan menemukan mereka diberikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah meninggalkan kita, kemarin kita telah ditinggalkan oleh saudara dekat kita, jemaah kita, tetangga kita, Pak Regi ya, Pak Regi, doakan mudah-mudahan Allah biarkan yang sudah meninggalkan kita semuanya diberikan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi warhamhu. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang sesuai dengan amalnya. Allah memberikan tempat terbaik di sisinya, sehingga Allah memberikan rahmat insyaallah dan amin ya rabbal alamin. Dan bagi kita yang mulai hadir, mudah-mudahan di akhirnya kita diberikan keindahan dalam bertemu dengan Allah dalam husnul khatimah insyaallah amin ya rabbal alamin. Baik, juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai pengajian kita ini dengan murojaah hafalan. Dan murojaah hafalan surat apa? Surat Al-Mudaththir. Surat berapa ayat? 10, 13, 12. Sudah 12 ayat, mari kita murojaah. Setelah itu kita ziarah, kita amalkan. 12 ayat, mari kita baca bersama-sama dari ayat 1. Ibu semuanya silakan membaca. Saya akan memimpin dengan ayatnya. Ya. Silakan dimulai dengan membaca awal.
Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. 12 ya. Kita ulangi sama-sama. 1. Ya ayyuhal mudaththir. 2. Qum fa'anzir. 3. Fa'adzir. 4. Wasiyata fa'adzir. 5. Wasiyata fa'adzir. 6. Rahmat, boleh Rahmat. Coba Rahmat. Coba Rahmat. Bagus. 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 12. Waja'altu. Alhamdulillah. Luar biasa. Kasih hadiah. Kasih hadiahnya sementara dikasih minum. Kalau tadi nggak apa-apa. Terima kasih Rahmat. Apa nanti direkaman sama Pak Ustaz? Nambah lagi ya. Nambah lagi ya. Kita nambah ayat 13. Coba. Baik, ayat 13 dengerin semuanya. Termasuk Rahmat dengerin ya. 13 ya. Berapa? 13. Baik, 13 pendek. Wa banina syuhuda. Wa banina syuhuda. Wa banina syuhuda. Lagi
وبنين شهودا Baik, 13 bareng-bareng 13 Pendek, hafal ya. Hanya 2 kata. Wa banina syuhuda. 14 Wa ma'attu lahu tamhida. Wa ma'attu dalnya langsung masuk ke ta ya. Wa ma'at jadi dalnya tidak terdengar jelas, langsung masuk ke huruf ta. Wa ma'at ya. Makanya posisi lidah itu tidak lidah, sudah dibuang, sudah dita. Wa ma'at tulahu ya. Wa ma'at tulahu tamhida. Kenapa? Wa ma'attu lahu tamhida. Wa ma'attu lahu tamhida. Tasbihnya ya. Wa ma'at dalnya sudah nyaris tidak terdengar ya. Sudah nyaris tidak terdengar. Makanya posisi lidah itu ada di antara ya, tapi lebih dekat ke ta ya, lebih dekat ke ta. Wa mahad ya, sudah di kanannya. Wa mahad tu lahu tamhida. Silakan 14 Wa ma'attu lahu tamhida. Wa ma'attu lahu tamhida. 1
Hari ini Pak Ustadz nggak bisa minum di bawah hebat sama. Jadi ini salah satu potret nanti. Saya yakin ibu nanti bisa cek. Pada usia ini, ketika sudah hafal, sangat sulit bagi anak untuk melupakannya. Kalau ini adalah pengalaman pertamanya, dia menyetorkan taruhlah ke gurunya, ini menjadi sesuatu banget bagi dia yang dia akan sulit melupakan. Ya, pasti akan hafal terus. Karakter anak begitu. Kalau sudah hafal sulit lupa. Tapi bagi orang tua sebaliknya, sulit banget hafal dan cepat banget lupa. Itulah pepatah mengatakan belajar di waktu kecil bagaikan melukis di atas batu. Itu kan kalau udah kegores, menurut susah dihapusnya. Tapi kalau sudah tua, belajar bagaikan belajar di atas, gampang banget. Air dibentuk itu gampang banget, gampang banget. Tapi sekali kita bentuk, hapus. Tapi tidak mengapa, bahwa ternyata menghafal Quran berusahanya itu menjadi pahala yang terbaik bagi kita. Jangankan berusaha untuk menghafalkan, berusaha untuk membacanya saja, sampai kemudian dalam membacanya terbatak-batak sekali pun, itu Masya Allah diapresiasi oleh Nabi. Dia pun itu Masya Allah diapresiasi oleh Nabi, dia akan mendapatkan satu terbatak-bataknya saja, apalagi panjang. Maka jangan pernah kemudian kita berputus asa, hinder, saya terbatas-batas, karena sama antara yang terbatas-batas mendapatkan pahala, yang lancar juga mendapatkan pahala. Jadi kalau ada yang mengajar baca Al-Quran, berarti kesempatan bagi kita untuk ziarah, menambah kualitas bacaannya, memperbaiki bacaannya. Kalau itu ada guru yang mau mengajarkannya. Misalnya lagi Al-Quran ziarah mau menghafalkannya. Makanya kalau ada guru yang mau mengajarkan, jangan takut. Takut dites, takut diuji, takut disuruh baca sendiri, akhirnya daripada pakai takut, wah ngaji bisa gitu. Ya, dasar pakai mal sekarang jika dulu di sekolah gitu kan, dan tidak ada yang ada lewat bisa. Itu hanya perasaan saja, perasaan setan yang kemudian selalu menghalang-halangi kepada kita agar kita bacaan Qurannya selalu ragu, selalu benar perasaan tapi yang benarnya, sehingga tidak mau ziarah, tidak belajar, takut dan sebagainya. Alhamdulillah hari ini kita sudah mampu menghafalkan sampai 4 ayat, 14 ayat. Silakan paling tidak ibu di rumah atau di HP-nya dibuka, tinggal klik surat Al-Muddatsir. Ya, ibu bisa pilih nadanya mau nada siapa. Saya yakin ibu akan sangat mudah untuk mengikutinya. Ketika dasar-dasar bacanya sudah kita kuasai. Ya, tinggal diulang saja, diulang lagi, insya Allah. Allah mudahkan kita menghafal Al-Quran. Allah berkata di Quran, benar-benar Allah memberikan rahmat kepada kita dengan membaca Al-Quran. Baik, itu yang bermula Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita masuk ke dalam pembahasan kita
di dalam pembahasan tafsir-tafsir surat yang pendek, ya, masih dalam surat Al-Kafirun, betul ya? Masih dalam surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini kemarin kita sudah masuk pada ayat terakhir. 3 atau 4? Sudah masuk ayat yang ke-3 ya, sekarang masuk ayat yang ke-4. Ya, masuk ayat yang ke-4. Baik, sebelumnya mari kita baca bersama-sama surat Al-Kafirun. Nah, silakan dibuka. Surat yang berapa? Surat Al-Kafirun? Surat ke-109. Nah, ayat ini boleh dibilang surat ini boleh dibilang surat yang cukup rawan, ya, bagi sebagian besar hafal Al-Quran. Baik yang sudah hafal sekalipun, apalagi yang terlalu banyak hafalannya, terutama orang-orang tua. Jadi ayat ini sebenarnya oblak, obli, bolak-balik, andes-andes, ya. Bahkan sering sekali di dalam sholat, ya, favoritnya sekarang sholat Al-Fatihah. Soalnya dia suka membaca wala ana abidu ma'abadu wala aku abidu nama abidu laku binukum wala doli amin waliduri bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu kan. Ini dari yang ya wala ana abidu ma'abadu wala aku abidu nama anak wala aku wala anak dia nganggur gue ya ambil makanya surat ini termasuk surat yang rawan supaya kita tidak salah membacanya, pahami ayatnya, pahami artinya. Karena dengan memahami artinya kita akan memahami alur ceritanya. Ya. Baik, silakan. Surat yang ke-9 kita akan baca bersama-sama dari surat Al-Kafirun. Dimulai dari atas, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا Coba dibaca ayat yang pertama sekali lagi. Dalnya dilatih, ya, dalnya nyaris seperti yang tadi dibaca di Al-Mudaththir ayat 14. Ya, ambat, ya, bukan bilang tapi nyaris bilang ambat. Dalnya masih ada, cuma tidak terdengar. Ya, abad tum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin flashback. Insyaallah mudah-mudahan hari ini selesaikan sampai 6 ayat. Supaya nyambung ceritanya, saya ingin flashback di belakang tentang asbabun nuzul surat ini turun. Sampai kemudian cerita, ya, dari ayat per ayat dalam surat ini, bahwa ayat ini atau surat ini, ya, adalah salah satu di antara sifat Nabi yang sangat tegas kepada kaum kafirin terkait dengan hal akidah, ya, terkait dengan hal akidah. Nabi SAW pernah ditawarkan perjanjian
sebuah kesepakatan untuk menjaga toleransi. Ya. Toleransi yang orang-orang kafir inginkan adalah toleransi untuk sama-sama menghargai dan mengikuti. Tetapi bagi Islam yang disebut dengan toleransi itu adalah bukan untuk mengikuti, bukan mengikuti. Toleransi dalam Islam begitu sangat dijunjung tinggi sehingga ada konsep tasamu, ya, beda tasabu dengan tasamu. Tasabu itu mengikuti, ya, subhat, tasyabu, jadi mengikuti tasyabu. Makanya mantasyabaha di qaumin bahwa minhum, barang siapa yang tasyabu itu mengikuti, ya, kelompok tertentu di luar agama Islam, baik dari hal ajaran agama, cara pandang, cara berperilaku, gaya hidup dan lain sebagainya yang mengidentikan kepada kelompok tertentu di luar Islam, bahwa minhum, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia termasuk golongannya. Tasyabuh. Dalam konteks ini Nabi melarangnya ikut-ikutan. Atau kalau bahasa anak muda sekarang ABG, tuturun munding dan munding oke karena tuturun jalmi, ya, masuk tuturun mundingan jalmi, maka konsop ngiring-ngiring kah munding, ya, itu disebut tuturun munding. Atau dalam bahasa akidahnya adalah apa? Taklid, ya, taklid. Taklid itu mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Ya, mengikuti tanpa dasar ilmu. Khususnya disebut taklid itu mengikuti dalam tata cara ibadah, ya, yang kemudian nanti menyangkut kepada hal akidah. Boleh taklid, ya, taklid buta bahasanya. Taklid buta itu tanpa ada usaha proses mau mencari tahu. Proses mau mencari tahu banyak, mulai dari tidak mau baca, tidak mau belajar, tidak mau bertanya, sehingga nanti pada akhirnya ada cerita pokoknya. Ya, guru saya dulu begini ngajarin, kiai saya ngajarin begini, nenek moyang saya ngajarinnya dulu begini. Ini udah bahasa pokoknya, ya. Bagaimana apa? Bagaimana yang seharusnya dikerjakan? Itu taklid. Ya, dalam hal akidah, taklid itu sangat dilarang. Maka di dalam Islam ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal beriman kepada Allah itu diawali dengan fakta annahu la ilaha illallah. Apa kalimat fakta itu? Kalimatnya adalah untuk memerintah kepada kita agar kita mengilmui, mempelajari, mengetahui makna la ilaha illallah sebagai fondasi dasar Islam itu apa. Sehingga tidak hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, tidak tahu konsekuensinya. Ya. Nah, karena orang yang hanya
banyak berucap kalimat la ilaha illallah tidak tahu konsekuensinya, tidak tahu arti dan maknanya, dia tidak akan bermakna dalam hidup. Kenapa? Karena mungkin dia tidak akan paham apa yang menjadi perintah-perintah di dalamnya. Mungkin sholat juga pada yang tidak dikerjakan, puasa juga tidak dikerjakan. Ya, karena memang tidak tahu. Sehingga kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah, keharusan kita di dalam beriman kepada Allah itu harus disadari dan didasari oleh ilmu. Hari ini kita sudah berislam, maka sebenarnya kita harus mengilmui sebagai bentuk pengejawantahan kalimat fa'lam bahwa kita ini sekarang sudah mempelajari, sedang mempelajari dan terus akan belajar fa'lam. Maka kalimat fa'lam ini tidak akan pernah berhenti sampai mengucapkan kalimat syahadat saja, tapi sampai kemudian hilang akhir sampai pada titik meninggal. Karena yang namanya mengilmui, karena yang namanya belajar itu adalah sepanjangnya. Tidak hanya sampai setelah kita mengucapkan syahadat selesai, tapi bagaimana kita mempelajari makna syahadat. Aplikasi syahadat itu misalnya sholat. Sholat itu apa? Bacaannya seperti apa maknanya, apa manfaatnya, dan terus dipelajari dan dipelajari menjadi sebuah amal kehidupan. Itulah fa'lam. Ya, fa'lam. Kata boleh di dalam beragama itu tidak boleh. Sehingga ada hukum bagi seorang muslim belajar itu menjadi sebuah kewajiban. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Ini untuk menunjukkan bahwa taklim itu tidak boleh. Khususnya taklim buta itu tidak beli apa-apa, tidak berusaha. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana mas'ul." Kata Allah, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak ketahui. Allah katakan begitu. Jadi janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak ketahui. Jadi kalau kita tidak tahu tentang satu perkara, jangan pernah ikut-ikutan. Bahasa baru kata itu ngomong kepo karena orang udah apa? Ya, jangan kepo deh. Kalau video itu pada sesuatu yang kita tidak tahu. Ya. Apa urusannya? Inna sama karena sesungguhnya pendengaran kita. Pendengaran itu adalah efek dari kepokan. Mendengarkan di pasaran atau ngomong dan gitu ya. Padahal kita tidak ada urusannya dengan dia, tidak ada urusannya dengan sesuatu yang dibicarakan, ya, tidak ada urusannya. Tapi kita ini terus mendengarkan dia di nasab pendengaran dia. Basar. Apa basar itu? Penglihatan kita. Ya. Basar kalimatnya harus diperhatikan. Ternyata melihat itu bukan hanya dengan mata, ya. Karena kalau melihat dengan mata itu dilain dengan mata. Ainun makanya ya, ainun mata. Tapi kita kalimatnya wal basar. Basar itu berarti menunjukkan sesuatu yang kita tidak lihat tadi. Apa sesuatu yang tidak kita lihat? Berarti ayat niat goreng ingin melakukan sesuatu karena mendengarkan sesuatu tadi, ingin melakukan sesuatu yang benar dan tidak punya kapasitasnya,
Ayat dalam kesedihan hati ingin melakukannya yang kita lihat dan segala sesuatu sehingga kemudian hari cita-cita, padahal kita tidak tahu ilmunya. Waktu basah pandangan kita. Waktu Quran sama pandangan itu. Kullu semuanya artinya segala sesuatu yang kita indra karena masuk semuanya dari pertanggungjawaban. Makanya jangan mengikuti, ya, jangan kepo pada sesuatu yang kita tidak pernah tahu. Misalnya kita sok tahu ini apa? Nggak boleh. Jadi taklim tidak boleh. Ya, jadi ini menjadi sesuatu yang sangat prinsip. Dan Nabi SAW menawarkan agar seolah-olah seperti seimbang di dalam akidah. Nabi ditawarkan, ya, kita bersepakat supaya kita terlihat adil, bersaudara dan saling menghargai. Nabi Muhammad ikut ke saya ikut ke orang-orang Nabi Muhammad. Hanya kuliah di Al-Kafirun. Ini ada jawabannya. Ketika Nabi Muhammad ditawarin bertoleransi terhadap orang-orang. Jadi ayat ini memberikan pembelajaran kepada kita tentang makna toleransi. Toleransi itu menghargai, menghormati. Islam jauh lebih depan memberikan pengajaran tentang makna toleransi. Bahwa Islam harus memberikan penghormatan kepada siapapun di antara kita. Jelas, kalau itu saudara Muslim, bahkan saudara non-Muslim sekalipun, Islam mengajarkan agar kita harus menghormati. Di lingkungan kita ini ada saudara-saudara kita non-Muslim. Ya. Bagaimana cara kita menghormati saudara-saudara kita yang non-Muslim? Baik, caranya. Tidak harus memaksakan mereka, ya, untuk ikut kegiatan ibadah di tempat ibadah kita. Karena dengan alasan mereka dapat, ya, mereka punya pilihan, mereka punya agama, ya, dia akan hargai. Bahkan kita harus menghormati mereka. Ketika kemudian saudara non-Muslim yang ada di sekitar tetangga kita sakit, ya, maka hak kita adalah untuk menjenguk. Hak kita untuk menjenguk, hak dia untuk menjenguk. Posisinya adalah kita menunaikan hak bertetangga. Hak bertetangga, posisi kita hak bertetangga. Hak tetangga itu adalah menjadikan dia nyaman, aman dari kehidupan kita. Maka kalau kemudian ada saudara non-Muslim kita yang sedang sakit, yang sedang tertimpa musibah, itu harus dibantu. Bahkan harus dilayani, ya, karena dia mempunyai hak untuk melindungi sesama. Haknya satu di situ saja. Boleh tidak menolakkannya? Tidak boleh. Tidak boleh menolakkannya. Karena bukan pada ranah kita, ya, bukan pada ranah kita. Misalnya tetangga non-Muslim kita sakit, hak ibu adalah menjenguk. Bukan hak ibu, hak kewajiban kita. Aksi yang sakit adalah menjenguk. Kewajiban kita bukan kewajiban itu, hak yang memang sebenarnya. Karena menjadi sesuatu yang baik, karena kalau masuk wajib menjadi dosa kalau tidak jalan. Hak memang kedua belah pihak.
diperbolehkan membawa makanan untuk membawa dia. Ucapan semoga jangan didoakan dengan bahasa Allahumma Robban nasi al-jibir. Beda akidah. Kapan mereka? Ya, ucapan yang sifatnya keumuman saja. Semoga cepat sembuh. Ya, jangan didoakan semoga masuk tersinggung. Ya, apalagi dengan doa-doa yang biasa baca lantaran nengoknya ibu manusia, rumah yang sakit non-Islam, non-Muslim, di kamarnya Al-Fatihah, waduh bahaya. Sesuai akidah adalah membahagiakan, akidah adalah menjadi tidak sampai pada mendoakannya itu tetapi beda ketika ibu dengan seorang muslim. Dengan seorang muslim dia mempunyai dua hak. Kalau sama seorang muslim, ada yang muslim. Satu, seorang muslim punya dua hak. Satu, dia mempunyai hak sebagai tetangga. Dua, dia mempunyai hak sebagai muslim. Apa hak muslim? Hakul muslimi alal muslimi sidqun. Hak muslim terhadap muslim tunaikan. Dalam akidah tegas. Peribadatannya jangan diikuti. Kita tidak boleh mengajak mereka. Ya. Kita tidak boleh memaksakan mereka. Dan kita juga jangan mengatasnamakan toleransi kemudian harus mengikuti mereka. Hari ini kan toleransinya terlalu berlebihan. Ya, hari ini toleransi terlalu berlebihan. Karena tidak paham bagaimana toleransi tasawuf yang diperhatikan. Akhirnya toleransi hari ini maka semua diikuti. Contoh, dengan kami pejabat, ya, mengucapkan salam, kudu semua agama diucapkan. Islam yang kudu mengucapkan salam, mengucapkan di luar Islam, misalnya agama Nasrani juga diucapkan, Hindu juga diucapkan, Buddha juga diucapkan. Umat mereka dulu agama diucapkan dari mana untuk apa? Untuk apa? Bangga. Padahal di situ. Kalau kita datang ke komunitas orang non-Muslim, nggak perlu kita harus mengucapkan. Tapi kalau kemudian tidak diundang untuk hadir, dan itu adalah kepentingannya bukan kepentingan kita, bukan kepentingan yang sifatnya keimanan. Boleh hadir dalam kegiatan sosial, kematian dan kebetulan misalnya sebagai seorang yang pakai pejabat sekeliling, boleh dia menyampaikan pesan. Lingkungannya bukan muslim, nggak perlu menyampaikan salam alaikum. Jelas itu komunitasnya. Pun begitu, seorang yang non muslim ketika berkumpul dengan seorang atau kelompok muslim, nggak perlu harus memaksakan diri mengucapkan salam. Nggak perlu. Makanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau kamu mengetahui jelas, mengetahui pasti orang yang kamu temui itu adalah seorang non Muslim, ketika mengucapkan salam jangan dijawab. Kalau kemudian dijawab cukup dengan wa alaika atau alaikum.
posisi. Gak usah memaksakan sok toleran gitu ya. Kemudian dengan semuanya dicampur aduk. Nanti Rasulullah SAW bilang lagi, yuk kamu beribadah di tempatku seminggu, nanti aku di tempat nggak bisa. Lah aku mengatakan dulu kata Nabi, dari wahyu Allahnya, aku tidak akan menyebar apa yang kamu sebab wala antum, dan kamu juga bukanlah alim, bukan menyembah. Maka itu dari yang aku sembah. Kamu juga enggak layak yang menyembah Tuhan. Jadi silakan masing-masing saja sesuai dengan pilihan. Masuk ke dalam ayat yang keempat, wala ana abidum ma abadtum, wala ana. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidak akan pernah menjadi abid. Ya. Abid itu apa sih? Hamba. Hamba itu kalau bahasa yang agak kasarnya itu budak, suruhan, ya, abid, yang menghambakan, yang menyerahkan, yang menundukkan diri. Makanya Abdullah itu adalah orang yang tunduk kepada Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika didahului, bimbing solusi bahasanya supaya terlihat rukun, seminggu saya seminggu di wala a'lamu ma'akum. Saya tidak akan pernah bisa menjadi abid, hamba dari apa yang kamu nggak bisa, nggak mungkin, nggak hanya. Makanya ada candaan dari seorang komikan, saya namanya bilang lucu komikan. Jadi kalau ada ini candaan dan komikan itu, jadi kalau kita kedatangan, itu jadinya kalau kamu kedatangan setan, jangan mudah untuk bacain ayat. Kenapa? Belum tentu mempan dibacakan ayat. Kenapa? Belum tentu. Ketika kemudian ada setan dibaca ayat kursi, ternyata setannya setan orang kafir. Jadi kalau orang makanya kalau ada setan itu tanya dulu kamu namanya apa, baru baca sesuai dengan agamanya, baru mempan itu. Ini cerita aja, memang memberikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata memang nggak bisa segala sesuatu itu dicampur adukan, apalagi dalam ibadah dan akidah. Karena di Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa wahyu Allah Subhanahu Wa Taala wala an'adil. Saya tidak akan pernah. Artinya saya tidak akan pernah menjadi adil. Saya tidak akan pernah mengikuti, akan tunduk kepada apa yang menjadi keyakinan. Ini yang kemudian ayat ini menunjukkan tentang prinsip, ya, tentang prinsip. Seberapapun kemudian ini, ya, bahkan jabatan sekalipun ini, saya tidak akan pernah menjadi adil. Sekarang banyak orang yang diiming-iming, jangankan dengan jabatan, ya, dengan sembako saja sekarang memberi saling berat. Oh iya, padahal jelas Al-Kafirun ini menunjukkan walaan adil menangkap, tapi yang banyak sekali dengan sembako.
dalam hal akidah kita harus punya prinsip, jangan pernah mau bergeser sedikit. Ya, sama seperti halnya Amr bin Yasir. Dia tidak pernah mau mengatakan rata dan uzza. Prinsip yang sangat mendasar yang dialami oleh seorang sahabat Bilal bin Rabah. Prinsip. Ya. Dia tidak pernah mau mengatakan rata dan uzza. Yang dia hanya mau katakan adalah ahad. Prinsip. Padahal hanya kalau bahasa kita apalah sebuah ucapan, apalah sebuah kata, hanya satu kata, uzat saya buat. Prinsip tadi siang mati keluarga Yasin meninggal tadi hanya mempertahankan kalimat prinsip walaupun harus meninggal. Walaupun pada akhirnya Nabi merasa sedih dan bermaaf, keluarga saya adalah keluarga yang pertama masuk surga. Karena dia mempertahankan akidah. Ya. Disiksa seperti apa bayangkan Yasir, Ammar, ya. Ammar pada akhirnya harus mengatakan kata dan ini darurat, baru darurat seperti ini. Jadi kemudian saya melihat ibunya yang sedang hamil, ya, ditolak di depannya, ditolak untuk melakukan di depan anaknya, coba yang dimana ya, stres di depannya ayahnya. Giliran Amr mengatakan karena dua contoh ini tidak mau akhirnya terpaksa selamat dia biarkan itu. Nah, kedarurat ada seperti itu. Kalau dia lakukan akan dia sudah darurat. Maka tidak ada sudah darurat dalam keadaan yang normal. Seperti halnya berobat, ya. Kita sangat jelas sekali mengatakan tidak ada obatnya darurat. Yang minum akhirnya yang haram. Padahal sudah banyak alternatif lain. Atau kalau tidak makan minum ini tidak akan mati pada waktu itu. Jadi yang disebut tidak darurat fikih ibadah itu adalah ketika tidak dilakukan pada hari itu, pada waktu itu akan mati. Itu baru disebut. Nabi tahu kondisi itu diceritakan dan Nabi mengatakan tidak apa-apa. Kenapa? Karena Nabi tahu hatinya Amr masih tetap Islam. Tapi apa begitu sangat sedihnya setelah mengatakan tak ada dosa besar sedih-sedihnya. Kenapa? Khawatir keislamannya batal, tapi dihibur oleh Nabi. Cukup. Engkau masih yakin iman di dalamnya. Karena kedaulatan akan menggunakan itu. Darurat. Wala na'budu dan aku tidak akan pernah menjadi hamba. Artinya saya tidak akan pernah ikut-ikutan yang prinsip ya sudah prinsip saja. Bila saya tidak Islam, ya. Pun sebaliknya wala antum abiduna ma. Jangan juga kamu jadikan masa-masa orang lain yang di luar Islam untuk ikut-ikutan acara kita, kegiatan kita, agama kita. Misalnya ada di lingkungan kita, ada seorang non-muslim
Kita menjalankan cara bulan, kita ajak dia, yuk sebagai bentuk sosial, ya kan? Bentuk sosial kita coba. Ini kan cuma bulan, kamu jelas beda, akidah, beda. Awalnya demikian, kita harus nggak boleh menanya orang lain. Tidak, apalagi dengan cara memaksa. Kecuali dengan caranya dia paham tentang Islam, dengan caranya dia masuk Islam, silakan kita masuk. Tidak boleh kita memaksakan. Makanya tidak ada paksaan dalam Islam. Ikraha, tidak ada paksaan dalam Islam. Jadi tidak boleh kita maksa-maksa orang dalam tetangga kita masuk. Tidak boleh. Tapi, jika seseorang sudah masuk Islam, ini harus dipaksa. Kadang-kadang masyarakat kita ini suka aneh berpikir disuruh sholat saja misalnya menyebut apa mana wajib kenapa maka solusi masih agama dia ada tidak boleh memaksa sama ya memaksa orang yang sudah berislam itu misalnya dia sudah Islam sudah tahu jelas muslim paksa dia untuk sholat, paksa dia untuk zakat, maksud dari Muhammad itu adalah tidak boleh memaksa orang yang belum berislam. Ya, ada yang tidak ada. Itu saja kita tidak berkata. Ya, masing-masing punya hak. Walau aku ma'adidun dari posisi ini jelas kita tidak boleh memaksakan, kita juga tidak usah sok paling toleran menjaga kebaktian yang ikut dalam acara-acara mau sudah mau apalagi hari ini sudah mulai banyak paham-paham pluralisme. Orang pluralisme itu paham menyatukan semua agama yang diakui semua agama sama. Jelas? Ya. Inna akramakum indallahi atqakum indallahil Islam. Agama kita agama yang paling tidak boleh menyamakan dengan agama lain. Silakan mereka mau mengatakan benar berpersepsi silakan. Tapi kita harus saling percaya diri. Al-Quran itu inna dina Allah Islam. Hanya Islam adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan di sini tidak toleran, tetapi prinsip-prinsip beragama harus belajar. Ya. Sehingga menjadi akhirnya Allah mengingatkan kepada kita tentang hal akidah ini. Silakan masing-masing berjalan. Silakan masing-masing berjalan. Jangan saling memaksa. Tidak boleh. Apalagi hari ini di dalam konteks kita bernegara, ya, dalam hal agama diatur oleh konstitusi undang-undang, ya, 109 ayat 1 ayat 2. Itu diatur dalam undang-undang. Silakan masing-masing dengan agamanya. Bebas menjalankan kewajiban silakan. Selama di antaranya tidak saling memusuhi, tidak saling memaksakan, dan tetap dalam koridor saling menghormati. Maka Allah katakan lakum dinukum bagimu agama silakan. Agama itu agama, kau usah ngajak saya. Bagimu agama, saya akan berprinsip pada agama. Jadi tidak usah memaksa. Ya. Nah, bagi kita itu yang menjadi
kompleks. Namanya juga kompleks, ada OGM, silakan. Kita tetap harus mengikuti nilai-nilai keislaman dengan menjaga nilai-nilai baik dalam hal kita bersosial, bertetangga, sekalipun dengan tetangga kita yang non muslim, itu mereka punya hak untuk kita hormati, kita hargai, itu kita muliakan. Ya. Tetapi jangan pernah sekali-kali kita menjadi bagian dari kegiatan ibadah mereka. Jangan pernah. Jangan pernah. Ketika misalnya ada anaknya ulang tahun, ya, anaknya ulang tahun. Sekalipun kita diundang dari jelas agamanya berbeda kita, diundang jangan begitu. Mereka jelas tidak ada kematian. Mereka melakukan ibadahnya. Ya. Kita hanya hadir pada saat melayani. Jangan sampai ikut-ikutan mengurangkan tradisi yang mereka sebutkan ada tradisi yang sama. Meninggal, sampai dijuali dan lain sebagainya, mereka undang. Apalagi non muslim itu lebih banyak belajar panggilan, belajar panggilan. Saya dulu bertetangga dengan seorang muslim di sana. Itu kalau sekali panggilan itu, acaranya soal apa? Saya tanya, bukan sesuatu ritual yang sifatnya jadi tradisi. Tidak. Nah, ini jadi tidak menggunakan hal-hal kecuali kalau kemudian mereka melanggar tradisi. Ya, jadi laku diukur bagi agamamu, bagi agamamu. Kalau misalnya kita ditawarkan untuk bertransaksi, melakukan pertukaran ibadah dengan agama yang lain, dalilnya adalah al-Qur'an. Jadi tidak ada tidak ada transaksi dalam waktu. Ya, tidak ada transaksi. Maka tidak ada toleransi dalam hal ini. Ya, mesti kita bertoleransi dalam hal muamalah sama dosa. Yang namanya toleransi. Silakan toleransinya dia menjalankan ibadah, kita juga menjalankan ibadah. Selama masing-masing menjaga kemampuan, tidak mengganggu. Alhamdulillah kita di Subang, kita di lingkungan ini aman, ya. Saling menghargai semua orang. Oleh karenanya, mari kita jaga kerukunan ini. Terutama yang kita dikatakan itu ukhuwah Islamiyah. Sama kita yang harus lebih kuat karena hak kita dengan muslim ada dua. Maka sesama anggota majelis taklim harus saling menguatkan, sesama anggota saling harus saling menguatkan. Silakan saling menguatkan dalam program, menguatkan dalam kegiatan, saling menguatkan dalam silaturahmi, dalam semua apapun, ya, dalam semua. Insya Allah ketika kita kuat silaturahmi tidak akan ada yang berani memisahkannya. Ya, kalau kita kuat, insya Allah keberkahan akan semakin datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau terus silaturahmi, bukan terus silaturahmi. Salah satu bentuk silaturahmi yang harus dilakukan itu ini dari sini ke belakang ini, belakang silaturahmi sekali yang melingkup belakang yang melingkup supaya kayak ketua misalnya mau masukan. Ya sesekali dari sini juga melingkup ada ngaji WM bosannya sekali-kali melingkup. Kalau tidak mau ngaji, nanti kita bikin ya
milihnya atau perlu saya fasilitas yang pilih? Oh iya, hubungin saya ibu kalau mau masuk TV. Saya hari Sabtu besok ada kegiatan dengan TV One dari Indonesia Bu. Ya, di kampus saya di Bekasi. Kalau ibu mau ke Bekasi menjadi majelis apa namanya pesertanya, misalnya boleh saya siapkan nanti tempatnya boleh. Kendaraannya banyak, masing-masing punya kendaraan, pakai bis lah kendaraan, pakai bis boleh. Masuk di Iwan nanti. Persis tanggal 19 besok hari Sabtu. Ya. Tanggal 19. Saya ada di Iwan tanggal 19. Demikian Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan sebelum itu. Silakan kalau ada yang menggunakan atau bertanya. Boleh. Kan saya sebelumnya tinggal di daerah mayoritas besar. Jadi kebanyakan sekarang teman itu kebanyakan muslimnya daripada muslim. Jadi setiap kali Natal kan ada orang Muslim. Kita suka datang gitu, Ustaz. Saya nggak tahu kan kalau kita datang gitu. Orang lain itu bingung gitu. Kita selalu datang. Ini kenapa lebaran? Apa maksudnya? Bacaan atasan itu nggak selalu muslim. Jadi kita dalam hubungan dalam apa itu kalau ada Iya. Kalau kita ada acara yang jelas juga dalam ritual ibadah dengan alasan apapun. Ya. Berarti kita masuk ke dalam tasyahudnya. saya ibadahnya di gereja. Yang tidak betul itu. Rumah. Iya, bukan di gereja. Kan di rumah orang kosong. Jadi kan misalnya mereka kan ibadahnya di gereja. Jadi pas sama kita lebaran kita menyambut tamu. Ya. Posisinya pada posisi sebagai apa kita. Tidak itu sangat memahami dengan dari toleransi, dengan dari pertemanan, dengan dari persahabatan. Tetapi pertemanan persahabatan tidak bisa dilakukan dalam hal ini. Oleh karenanya pertanyaan saya dan para ulama yang membolehkan itu, bahkan mengucapkan selamat pun itu para ulama khususnya itu di Indonesia hanya memperbolehkan kepada pejabat yang mempunyai contoh presiden misalnya, ya contoh presiden di Indonesia itu kan presiden untuk semua kan, ya presiden itu semua kan. Maka kalau kemudian presiden mengatakan selamat hari Natal, selamat hari agama yang lain, itu MUI diperbolehkan. Kenapa? Karena memposisikannya sebagai pejabat publik, bahwa dia milik bersama, milik semua, termasuk pejabat partai. Tapi kalau kemudian seseorang itu tidak mempunyai kepentingan publik, hanya pada kepentingan dirinya sendiri, ya, itu tidak boleh. Itu tidak. Datang ke rumahnya, datang ke rumahnya itu apa? Datang ke rumahnya itu mengatakan sesuatu walaupun tidak ada ucapannya dibaca, sudah jelas. Kecuali kedatangannya ke rumah dia tidak pada momen tersebut diperbolehkan. Jelas momen. Maka apakah masuk dalam bawaan, tetapi sudah bisa dipastikan kegiatan sedang dalam kegiatan apa? Kalau kegiatannya adalah hanya kegiatan nikahan misalnya,
nikahan. Jadi dalam dari nikah. Atau dari apa kebahagiaan yang lain nikah. Nikah dalam gereja. Iya, nikah dalam gereja. Karena karena akidah di situ sama persis seperti halnya ketika kita menikah di masjid atas nama sahabat, kita ngajak